Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali kita bersyukur kepadanya atas segala nikmat yang Allah limpahkan kepada kita, sehingga pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita masih bisa beribadah kepadanya, masih bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan sedikit atau sebentar dengan mengisi dada kita dengan ilmu agama. Kemudian salawat beserta salam semoga selalu tercurahkan untuk junjungan kita, suri tauladan kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Mudah-mudahan salawat kita bersambung kepada keluarga Nabi, kepada para sahabat Nabi, dan juga kepada umat Nabi yang mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Bapak Ibu jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada pagi hari ini, pada Jumat yang mulia ini, sedikit kita akan membahas tentang surah Al-Bayyinah. Surah Al-Bayyinah ini mempunyai banyak nama. Selain Al-Bayyinah dinamakan juga dengan surah Lam Yakun, kemudian Al-Qayyimah, kemudian Al-Bariyah, dan surah Munfakkin. Surah ini tergolong surah Madaniyah yang turun setelah Nabi hijrah ke Madinah. Menurut mayoritas ulama, sebagaimana disampaikan oleh Al-Imam Al-Qurtubi, terdiri atas 8 ayat, 94 kalimat, dan 399 huruf. Bayangkan Pak Ibu, membaca Quran satu hurufnya sama dengan 10 pahala. Di surah ini ada 399 huruf. Berapa pahala yang bisa kita panen dari membaca surah ini? Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah. Orang-orang kafir, yakni ahli kitab dan orang-orang musyrik, mereka mengatakan bahwa mereka tidak akan meninggalkan agamanya sebelum datang bukti yang nyata. Penjelasan ayat ini menjelaskan bahwa orang-orang ahli kitab, yaitu Yahudi maupun Nasrani, dan juga para penyembah berhala, mengatakan bahwa mereka tidak akan meninggalkan agama mereka sampai datang kepada mereka bukti yang sangat nyata, yaitu datangnya Rasul terakhir Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika beliau datang dengan membawa Al-Quran kepada mereka, sebagian mereka tetap juga ada yang tidak beriman, namun ada yang beriman, meninggalkan agamanya, dan yang tidak beriman mengingkarinya. Sebagaimana yang telah disebutkan di dalam ayat berikutnya,
wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Dan orang-orang yang didatangkan Alkitab kepada mereka tidaklah berpecah belah, melainkan sesudah datang kepada mereka bukti yang nyata. Sebelum Nabi kita, Rasul kita sallallahu alaihi wasallam diutus, orang Yahudi maupun orang Nasrani, mereka sepakat menunggu kedatangan beliau, yaitu Nabi kita, untuk mengikutinya, karena beliau adalah Nabi akhir zaman, penutup kenabian. Ada Nabi kita di dalam kitab-kitab mereka. Hal ini berdasarkan penjelasan dari kitab-kitab mereka sendiri, yakni Taurat maupun Injil, tentang akan diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Rasul akhir zaman. Akan tetapi ketika Nabi kita datang, mereka pun berpecah belah. Ada yang masuk Islam dan ada yang tetap kafir. Sebagaimana diriwayatkan oleh Salamah bin Waqash bahwa dulu kami mempunyai tetangga orang Yahudi dari Bani Abdul Ashhal. Dia selalu mengatakan kepada kaumnya yang menyembah berhala tentang adanya hari kiamat, adanya hari kebangkitan manusia dari kuburnya, adanya hari hisab, perhitungan amal, dan adanya surga dan adanya neraka. Kemudian mereka berkata kepada si Yahudi, "Celakalah engkau, wahai fulan, apakah itu yang kamu yakini?" Kemudian dia menjawab, "Iya, demi zat yang aku bersumpah dengannya," maksudnya demi Allah. Kemudian si Yahudi tersebut memperingatkan agar mereka menyelamatkan diri dari api neraka pada hari kiamat nanti. Mereka pun bertanya, "Celakalah engkau, wahai fulan, apakah tanda-tanda yang menunjukkan datangnya hari kiamat tersebut?" Kemudian dia menjawab, "Akan diutus seorang nabi dari kota ini," dengan menunjuk ke arah Mekah dari Yaman, ke arah selatan Madinah. Kemudian mereka bertanya lagi, "Kapan munculnya?" Kemudian si Yahudi tadi melihatku, kata perawi hadis ini, "dan waktu itu aku masih kecil." Lalu dia mengatakan, "Jika anak ini besar, maka dia akan menemui masanya." Perawi hadis ini berkata, "Demi Allah Azza wa Jal, setelah beberapa tahun kemudian muncullah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sekarang ada di sisi kami. Kemudian kami beriman kepadanya. Akan tetapi si Yahudi kufur dan mengingkarinya. Karena apa? Karena iri, karena hasad, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan dari kaumnya." Kemudian perawi hadis ini berkata kepada si Yahudi, "Celakalah engkau, wahai fulan, bukankah ini yang engkau katakan dulu kepada kami?" Dia menjawab, "Iya, akan tetapi bukan dia." Dia tidak mengakui Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kisah Raja Romawi, yakni Heraklius, ketika bertanya kepada Abu Sufyan ketika masih kafir tentang sifat-sifat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ajaran dan pengikutnya. Untuk apa? Untuk mencocokkan hal tersebut dengan apa-apa yang telah ia dapatkan dari kitab Injil, yakni kitab orang Nasrani. Kemudian jika berita tersebut cocok, maka ia akan mengikutinya. Ternyata apa yang disampaikan Abu Sufyan cocok dengan apa yang ia dapatkan dari kitab orang Nasrani. Tetapi ketika datang surat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berisi seruan, ajakan untuk memeluk agama Islam, kemudian dia menolaknya. Karena apa? Karena takut hilang pamornya,
dan ditinggalkan oleh rakyatnya. Sebagaimana yang telah disebutkan di dalam riwayat yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim di dalam Sahihain. Sedangkan para penyembah berhala, mereka mengetahui kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari siapa? Dari para dukun yang mempunyai khodam jin yang mencuri kabar dari langit sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus, para jin tersebut tidak bisa lagi untuk mencuri kabar dari langit, karena para malaikat melempari para jin tersebut dengan bintang-bintang. Mereka pun akhirnya mengetahui hal itu sebagai tanda bahwa Rasul yang telah diutus telah muncul. Kemudian di ayat berikutnya, Rasulun minallah yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah, yaitu seorang Rasul dari Allah, utusan dari Allah, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dia membacakan lembaran-lembaran yang disucikan. Di dalamnya terdapat kitab-kitab yang lurus. Ayat ini Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita ayat sebelumnya bahwa bukti yang nyata tersebut adalah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membacakan suhuf, yakni lembaran-lembaran yang disucikan. Yang dimaksud dengan suhufan mutahharah, yakni lembaran-lembaran yang disucikan adalah tentunya Al-Quran yang telah disucikan dari kebatilan. Di dalamnya terdapat ayat-ayat dan hukum-hukum yang tertulis. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala di ayat selanjutnya, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya mereka tauhid, menyembah Allah Subhanahu wa taala, memurnikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan salat, supaya mereka menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa ayat sebelumnya mengapa mereka berpecah belah setelah Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang kepada mereka. Bukankah dia adalah Rasul yang mereka tunggu-tunggu selama ini? Padahal sebenarnya mereka tidak diperintahkan, baik di dalam kitab-kitab mereka dan seruan para Rasul mereka, maupun di dalam Al-Quran dan seruan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kecuali untuk apa? Kecuali untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala semata-mata, kemudian mengikhlaskan agama hanya untuk Allah dengan meninggalkan semua agama yang mereka ikuti. Kemudian mereka memeluk agama Islam. Mereka juga diperintahkan untuk menunaikan salat pada waktunya dengan memperhatikan tata caranya, syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, serta mereka diperintahkan pula untuk membayar zakat dari harta-harta mereka untuk para fakir dan miskin. Dan itulah agama yang lurus yang mengantarkan seorang hamba untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan surga yang abadi dan selamat dari siksa dan amarah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat berikutnya, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir, yakni dari ahli kitab dan orang-orang musyrik, mereka akan masuk neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya, tidak bisa keluar mereka.
kekal di dalamnya. Mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk. Sungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang mengerjakan amal soleh, mereka itu sebaik-baik makhluk. Di dalam ayat ini Allah Azza wa Jal menjelaskan kepada kita keadaan orang-orang yang menyelisihi kitabnya sendiri dan para rasulnya sendiri, baik itu dari ahli kitab maupun orang-orang musyrik, bahwa mereka nanti pada hari kiamat akan dimasukkan ke neraka jahanam dan mereka kekal di dalamnya. Mereka itulah seburuk-buruk makhluk. Kemudian pada ayat berikutnya Allah Azza wa Jal menjelaskan keadaan orang-orang soleh yang telah beriman dengan hati mereka dan melakukan amal soleh, amal kebajikan dengan jasad mereka, bahwa mereka adalah sebaik-baik makhluk. Ini bisa jadi dalil, Bapak Ibu jamaah yang mulia. Dalil apa? Membantah orang-orang liberal yang mengecekan semua agama pasti masuk sarugo. Jalih Allah sabuk. Orang yang kafir dari ahli kitab dan musyrik, mereka akan masuk neraka selama-lamanya. Lalu bagaimana semua agama bisa masuk surga? Jadi dalil ini bisa membantah mereka. Dan mereka sendiri pun tahu sebenarnya dalil ini. Apa alasan mereka seperti itu? Bagaimana dengan hati saudara kita kaum Nasrani, kaum Yahudi? Hanya demi menyenangkan hati mereka. Na'udzubillah, kita berlindung kepada Allah dari pemahaman seperti ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu'an dzalika liman khasyiya rabbah. Balasan mereka di sisi Rabb mereka adalah surga Aden. Surga Aden adalah salah satu nama surga yang Allah sediakan, yang di dalamnya mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka tentunya kekal selama-lamanya di dalamnya. Allah senang kepada mereka, Allah ridho kepada mereka, dan mereka pun ridho kepada Allah atas segala keputusan Allah. Yang demikian itu adalah balasan bagi orang-orang yang khasyah, orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Dan di dalam ayat ini Allah Azza wa Jalla menyebutkan bahwa balasan orang-orang yang beriman, balasan orang-orang yang beramal soleh di sisi Tuhan mereka nanti pada hari kiamat adalah surga Aden. Mereka menetap di dalamnya selama-lamanya, tidak akan pernah keluar dari dalamnya, dan juga mereka tidak akan mati lagi. Kematian hanya ada di dunia ini. Kemudian di bawah pepohonannya terdapat sungai-sungai yang mengalir. Allah Subhanahu wa taala ridho terhadap ketaatan yang telah mereka lakukan di dunia ini. Begitu pula sebaliknya, mereka pun ridho terhadap pemberian Allah Subhanahu wa taala berupa nikmat, pahala, kemuliaan sebagai balasan atas perbuatan baik mereka ketika di dunia. Pemberian tersebut akan diberikan oleh Allah Azza wa Jalla pada hari kiamat nanti kepada orang yang beriman, kepada orang yang beramal soleh serta takut kepada Allah Subhanahu wa taala ketika di dunia. Mereka takut kepada Allah bukan hanya ketika ramai, tapi mereka takut juga dalam keadaan sepi. Mereka takut melaksanakan larangan Allah, dan mereka menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran dari ayat ini, penjelasan tentang penyimpangan-penyimpangan yang terdapat pada agama-agama sebelum Islam dan sesudahnya. Orang-orang ahli kitab khususnya bersabar menanti kedatangan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Mengikuti ajarannya, mengikuti Islam, karena mereka mengetahui bahwa di dalam agama mereka terdapat perubahan-perubahan, dirubah oleh pendeta-pendeta mereka, diselewengkan oleh pendeta-pendeta mereka.
Akan tetapi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepada mereka dengan membawa kebenaran, mereka pun berpecah belah. Sebagian masuk Islam dan sebagiannya masih kafir. Orang-orang ahli kitab diperintahkan untuk tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dari kesyirikan, serta diperintahkan untuk meninggalkan agama mereka dan kemudian memeluk agama Islam ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang, sebagaimana yang telah disebutkan di dalam kitab-kitab mereka sendiri. Agama yang lurus dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah agama yang berdiri di atas tauhid, mengerjakan salat, menunaikan zakat, serta meninggalkan agama-agama yang lain selain Islam. Balasan bagi orang-orang yang tidak masuk Islam setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus adalah seburuk-buruk pembalasan. Orang yang beriman dan masuk Islam serta menjalankan ajarannya pada hari kiamat nanti akan mendapatkan sebaik-baik balasan, yakni surga, dan mereka akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keutamaan khasyah, keutamaan takut kepada Allah, membawa seseorang untuk taat, patuh, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya, baik berupa keyakinan di dalam hati, perkataan yang keluar dari lisan, maupun perbuatan yang dilakukan oleh anggota badannya. Demikianlah, semoga kajian ringkas ini tentang tafsir Al-Bayyinah ini bermanfaat bagi kita semua. Semoga menambah ilmu, iman, dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.